Diingat yang bahagianya aja, yang sedih-sedihnya nggak usah diingat gitu. Perlu nggak sih diketahui love language pasangan kita, Dok? Perlu, nanti dari Wajib. konseling itu juga akan muncul kira-kira Yes. bahasa isyaratnya apa sih yang dia. Dan satu lagi, kadang-kadang orang membenarkan diri gini, eh, biasa suami orang lebih tajir. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Sematang-matang apapun ini kan nggak bisa memberikan jaminan. Iya, benar. Tapi what they have to do supaya ketika mereka nantinya menikah, at least ya tidak menambahlah angka perceraian ini. Sekarang banyak ya, kalau saya sarankan untuk yang muda-muda sebelum menikah itu satu, kenali dulu pasangan masing-masing, karakternya. Bukan dia ada punya apa, tapi karakternya. Nggak penting dia punya apa ya, karakter nih orang bisa diajak kerjasama, bisa diajak menjadi sandaran kita apa tidak, karakternya bisa diajak susah maupun senang, satu. Betul. Nah yang kedua, nggak ada salahnya sih sebelum menjalin pernikahan, tanyakan konseling pribadi, konseling sebelum menikah ke psikolog ataupun ke psikiater. Dok, saya punya kebiasaan seperti ini, pasangan saya punya kebiasaan seperti ini. Jadi gimana cara kami untuk memperbaiki supaya nanti setelah dalam berumah tangga tidak ada cekcok gara-gara perbedaan tersebut. Nah itu penting. Oke. Nah yang kedua, kalau misalnya memang sudah mulai berumah tangga, diingat yang bahagianya aja, yang sedih-sedihnya nggak usah diingat gitu. Karena apa? Kalau kita mengingat kesedihan pasti akan timbul saling menyalahkan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ya yang bilang kualitas cinta itu bisa menurun. Kalau udah cinta ya cinta aja gitu, sayang ya sayang aja. Terbagi mungkin iya dengan hadirnya anak, tapi bukan berarti dengan hadirnya anak membuat kita juga semakin dingin. Nah itu yang kadang-kadang berubah dalam rumah tangga. Masih belum punya anak, hangatnya luar biasa, tiap hari bulan madu, tiap hari serasa pengantin baru. Memang benar ya. Setelah mulai punya anak nih, Cintanya udah mulai terbagi. ya. Si istri ini mulailah rempong ngurus anak. Yes. Nah si suami merasa si anak ini saingannya. Yes. Si istrinya sih mempedulikan anak, terus aku kapan? Nah ini juga seorang istri harus bisa memanage waktu. Nah seorang suami juga harus bisa mengerti posisi dari seorang ibu yang masih mempunyai anak, apalagi anak pertama itu lagi gimana gitu kan. Nah itu yang sebenarnya pengertian satu sama lain. Jadi nggak ada cinta yang bisa sirna kalau memang satu Terus sama dipupuk lain, tiap hari. Itu tadi Terus saya bilang dipupuk. 10 menit dengan bahasa kehangatan berbicara romantisme itu nggak akan mungkin bisa sirna. Perlu nggak sih diketahui love language pasangan kita, Dok? Perlu, nanti dari konseling itu juga akan muncul kira-kira bahasa isyaratnya apa sih yang dia bahasa cinta dia seperti itu ya. Lakukan 10 menit untuk meningkatkan bahasa cinta tersebut dari mulai pacaran. Dan berarti ini tipsnya yang pertama, tadi yang pertama itu adalah karakter, Dok. Terus yang kedua itu bertemu dengan psikolog atau psikiater untuk konseling. Oke, ada lagi, Dok, kira-kira tips untuk menghindari hal-hal lain yang terjadi lagi? Sering sekali pada waktu pacaran nih kita nggak kenal keluarga besar. Yes. Sudah menikah, baru konfliknya datang. Keluarga besar. Mertua kah, ipar kah, atau sanak saudara yang lain-lain. Nah, kenalin dulu background dari keluarganya. Itu tak penting. Kita bisa nggak menerima, ini mertua kita gimana ya, ini ipar kita gimana ya, ini saudara kita gimana. Baik satu sama lain. Walaupun dalam berumah tangga itu hidupnya berdua, kita yang membangun, tapi tetap akan ada itu masuk menjadi suatu problem atau konflik yang baru. Nah itu dikenalin dulu, kita bisa, jangan memaksakan diri, nanti kalau udah nikah bagusnya itu gitu kan. Sering perempuan sering seperti itu, misalnya tahu lah ini dari pacaran, ini si calon suami udah mulai kasar ya, suka jita, suka mukul, main-mainnya itu, nanti kalau udah nikah pasti berubah, atau mungkin suka mabuk, nanti kalau udah nikah pasti berubah. Apalagi kalau udah punya anak berubah tapi itu. kalau udah punya anak pasti berubah. Nggak bisa, itu persepsi kita gitu. Kita nggak bisa merubah seseorang, harus dari dianya yang bisa berubah. Exactly. Nah kalau memang misalnya kamu rasa nih orang susah banget, apalagi dengan penggunaan zat ya, itu banyak nanti nggak berubah, nanti berubah sih, pasti dia nggak pakai lagi, kan uangnya untuk uang belanja, siapa bilang. Jadi itu yang sering mulailah konflik tadi. Jadi jangan mempersepsikan terlalu mudah seseorang itu akan berubah sesuai dengan keadaan atau kemauan kita. Itu karena nggak akan mungkin.
Orang bisa berubah itu kalau memang dari dirinya yang berubah. Benar. Bukan dari orang lain. Dan kita jangan menopang harapan dengan orang lain. Ketika nanti suami kita ataupun siapa yang kita harapkan untuk baik dengan kita, itu enggak, kita akan jatuh dan rasa sangat terpuruk. Jadi yakin tetap sama diri kita sendiri. Ini kita mampu nggak sih jalanin dia kayak gini? Dia seperti ini. Kita terima apa enggak? Kalau kita sanggup menerima, jalan. Tapi kalau kita nggak sanggup, lepaskan. Berarti kita bisa bilang ya kebiasaan seseorang itu it's hard to change. Kalau dia mau berubah ya dari dirinya sendiri gitu. Bukan karena sudah menikah, bukan karena sudah punya anak. Iya. Dan dari pengalaman dokter sendiri biasanya nggak berubah ya dok ya? Jarang ya. Saya juga tadi waktu dokter bilang saya jadi teringat ya memang enggak gitu loh. Dan memang pembenaran diri ini yang kita lakukan di awal dari pacaran tuh mungkin sudah tahu, tapi kita melakukan pembenaran diri. Nah, ini benar sekali untuk para pasangan yang belum menikah yang saat ini sedang mendengarkan. Jadi mungkin diperhatikan dengan baik-baik. Kesempurnaan itu memang tidak ada. Nah, ini sering orang mengambil pembenaran ini dong. Gak ada lah Lisa yang sempurna anakku. Jangan kamu berharap yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Ya. Gimana itu dok? Ya, pasti semua ada orang satu. Pasti kan punya kekurangan, tapi dilihat kekurangannya ini gimana. Masih bisa kita terima nggak? Gitu ya. Kalau bisa lagi kekurangannya, dia nggak romantis, orangnya dingin, kita mungkin masih bisa terima. Yang penting dia setia, dia berusaha, dia berjuang keras, dia jujur. Oke, kenapa harus ya nggak bisa suami kita yang romantis, ya kita yang meromantiskan diri dengan dia gitu kan. Itu mungkin masih bisa kita ini kan. Tapi kalau memang misalnya dari pacaran dia sudah kasar, berbicara kasar, main tangan gitu, kita nilai sendiri masih belum memiliki saja, dia sudah seperti itu, konon lagi nanti sudah memiliki. Oke, tapi bagaimana ketika pacaran tidak seperti itu, tapi setelah menikah ternyata keluar ini, kan orang pernah bilang gini dok, waktu belum menikah nggak kenal seutuhnya, dia begitu aja, tapi setelah menikah kok berubah semuanya. Ya, kalau memang misalnya terjadi itu kan kita nggak ada yang tahu ya perubahan. Nah, nggak mungkin seseorang itu bisa berubah drastis tanpa sebab pastinya. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Ada nggak sih dari bahasa kita yang salah, sikap kita yang salah sehingga pasangan kita menimbulkan kekerasan? Ataupun mungkin ada faktor eksternal lainnya. Ataupun memang dia sudah seperti itu, tapi waktu pacaran Anda tidak tahu. Iya, gitu. Benar. Makanya saya bilang harus tahu dulu semua secara latar belakangnya, keluarganya bagaimana, itu penting. Latar belakang, keluarga, bahkan teman juga, lingkungan dia semuanya. Waduh, ini pilih pacar tuh bukan seperti pilih baju, terus lihat yang mana diskon, terus kamu ambil. Tapi sekarang banyak ikatan kontrak sebelum nikah. Oh iya, mereka buat kontrak sebelum nikah. Sebenarnya secara mental itu oke nggak sih dok? Enggak sih, saya rasa untuk apa ya gitu ya. Bukan harus kontrak itu yang menjadi jaminan gitu ya. Bagaimana sikap satu sama lain. Tapi mungkin aku ketemu beberapa teman yang melakukan kontrak ini, mereka mengatakan biar ada ketenangan juga gitu dok. Gimana pandangan dokter? Masing-masing orang beda sikap ya, beda menyikapinya ya. Kalau memang itu memang membuat ketenangan sih, ya udah jalan. Tapi kontrak itu nggak jadi jaminan juga kan gitu. Maksudnya bukan kontrak yang kamu ini ya, ini. Enggak seperti itu gitu. Tapi bagaimana kita komitmennya itu tanpa harus secara tertulis pun itu menjadi komitmen yang tertanam dalam diri masing-masing. Itu yang lebih penting, bukan sekedar hitam di atas putih. Karena menikah itu ya walaupun ada hitam di atas putih, itu hanyalah sebuah formalitas. Yang paling penting itu di dalam proses kehidupan sampai tua benar-benar ya merasa kebahagiaan lah. Intinya tadi saya sempat ngobrol sama teman kan, dia bilang ya kalau sekarang udah bahagia terus kalau kita menikah malah kita makin tidak bahagia, ya udah jangan paksakan diri. Justru menikah itu bukan mengambil sebuah beban, tapi justru ketika kita menikah kita berbagi beban tersebut gitu. Jadi gini, kita kadang ngerasa dulu bahagia kali ya waktu pacaran, kemudian setelah nikah kok nangis aja gitu ya. Konflik aja yang datang. Oke, kita telusuri, kita analisanya sebenarnya masalahnya di mana. Antar masing-masing, antara si A dan si B, pasangan suami istri ini di mana. Kita udah ketemu nih, masalahnya apa, dibicarakan. Apa caranya untuk menyelesaikan ini? Nggak ketemu juga, dan akhirnya semakin kusut masalah itu, ya sudah. Tanya hati kita, jangan paksakan diri kita untuk bertahan. Ya kalau memang nggak mampu bertahan, ya udah.
silakan. Nanti hubungan saya jadinya makin gak enak dok sama orang lain. Kemudian nanti gimana kalau kami jadinya musuhan, atau kami nanti stigma mungkin dari orang luar, keluarga besar terus musuhan. Nggak bisa kan kita berharap semua itu sesuai dengan keinginan kita yang baik-baik saja. Segala sesuatu itu kan pasti ada komitmen dan konsekuensinya. Nah, tinggal kita menjalani. Itu kan semua proses berjalannya waktu. Ya pertama-pertama pada saat perceraian ini nggak akan mungkin keluarga ini bisa cooling down ya. Pasti akan sedikit menegang. Pasti satu sama lain secara rasionalisasi akan melakukan pembenaran. Si anaknya benar, si ininya benar gitu ya. Tapi lama lalu kan akan ada adaptasi. Proses dari waktu itu kan terus berjalan. Jadi wajar kalau di awal-awal itu panas, tapi lama-kelamaan itu pasti dia akan dingin. Dan setelah lama-kelamaan itu ya udah jalan secara masing-masing. Hanya bersatu untuk anak. Walaupun banyak sekali konflik yang niat awalnya adalah untuk urusan anak bersatu, pada akhirnya jalan masing-masing juga. Itu tadi perempuan harus kuat. Gitu. Jadi kalau saya nggak setuju kalau dibilang perempuan itu makhluk lemah. Siapa bilang perempuan itu makhluk kuat? Kenapa? Bisa melahirkan, bisa ngurus rumah tangga, bisa bekerja dan semua dia bisa. Hidup perempuan. Bukan underestimate dengan laki-laki, tidak, laki-laki juga bisa gitu. Benar. Cuman kan selalu kan perempuan ini terstigmanya dia menjadi orang yang lemah, padahal dia bisa kuat seperti kaum laki-laki juga. Nah itu yang membuat kadang-kadang stigma dia lemah itulah yang membuat kadang-kadang dia ngerasa depresi dengan dirinya, nggak mampu bertahan, nggak mampu untuk melanjutkan hidup. Padahal kalau dia punya keyakinan dengan dirinya, dia bisa bertahan. Gitu. Aduh, oke, I do agree dok. Oke, dok, kalau kita ngomong nih, ini kayaknya ceritanya makin panjang. Saya tambahin dulu pertanyaan dari sini dulu dok. Oke, silakan. Satu. Nih. Topik yang lagi hot. Pelakor dan pebinor. Menikah atau menikah dengan merebut pasangan orang lain ya, atau merebut pasangan orang lain lah ya, secara mental itu apa pandangan dokter, orang yang direbut dan orang yang merebut juga gitu ya? Biasanya sih punya latar belakang yang sama ya. Satu, mungkin dia nggak dapatkan sesuatu dari pasangannya yang dia cari dengan orang lain. Pasti itu latar belakangnya. Apakah itu dari segi apa ya, perhatian, ketenangan jiwa, romantis, mungkin bagi si perempuannya, ataupun dari segi finansialnya. Nah, kecuali kalau memang orang yang memang udah ada hypernya, ya oke lah, dia nggak akan puas dengan satu pasangan. Itu memang ada ya dok ya? Ada yang seperti itu. Oh, dia memang kayak sakit jiwa atau apa dok? Bukan sih, biasanya orang dengan gangguan mood atau bipolar tuh nafsu seksnya lebih meningkat. Oh, jadi kadang-kadang gimana, dok? Aku jadi penasaran. Biasanya kadang-kadang orang yang bipolar gitu ya, dia ada sedikit meningkat nafsu seksnya. Jadi terkadang-kadang sama pasangan itu apa ya, kayak kurang bisa mengimbangi, kurang puas. Padahal kayak sudah puas juga, cuman dia memang nafsunya yang lebih. Jadi dia itu kadang-kadang mau mencari. Nah itu. Tapi selagi masih bisa kita ikuti, pasangan yang masih bisa menyanggupi, ya sanggupin aja. Cuman memang kadang-kadang fantasi dan hiperseksnya lebih tinggi dibandingkan yang normal. Untuk pasangan bipolar, kita bisa taunya dari mana dia itu bipolar atau tidak? Karena kondisi bipolar ini kan adalah terjadi pergantian suasana hati yang secara signifikan. Benar. Di waktu yang jangka waktu yang sangat pendek. Itu makanya kalau memang ini yang mengerikan kan dok, karena saya menemukan mungkin ada orang yang dia bipolar tapi dia nggak notice dia bipolar, problemnya itu. Ada yang mungkin dia sudah notice dia itu bipolar. So kalau misalnya bipolar itu kan banyak ya jenisnya, ada yang episode depresi, ada juga yang manik. Nah biasanya kan kita bisa melihat ini orang tiba-tiba kok asik nangis, sedih, terus beberapa fase dia tuh fine-fine aja, bagus-bagus, tiba-tiba nggak kayak biasanya nih ya. Mungkin pada saat pacaran kan kita kan bisa mengenal, apalagi kalau mungkin misalnya udah bertahun-tahun ya, mungkin ada pergeseran moodnya yang swing gitu ya. Iya, nah, swing. Itu kita harus bisa tanyakan pasangan kita ini sebenarnya mengalami gangguan mood nggak sih, mengalami bipolar apa tidak. Gitu. Nah kalau memang misalnya dia mengalami bipolar, ya jalani terapi gitu. Baik itu psikoterapi. Ya, kalau memang moodnya lagi terlalu manik dan mungkin memerlukan farmakoterapi, ya jalani dengan farmakoterapi.
Bukan dibiarkan. Nah, terkadang ya itu tadi, kalau satu orang sudah tahu ciri khasnya, ya ada. Bukan untuk harus malu, tidak. Bukan untuk menghakimi. Iya, bukan untuk menghakimi dan harus yang bersangkutan juga harus malu, tidak. Justru bagaimana sama-sama mempelajari. Itu tadi perlunya konseling sebelum berumah tangga. Kita mau melihat nih dari screening mentalnya nih, kita udah mengalami cenderung kemana ya, depresi, pencemas, atau mungkin ke bipolar. Jadi kalau kita sudah mengetahui pasangan kita itu, kita bisa bagaimana cara menyikapinya, belajar menyikapinya. Jadi suatu saat setelah berumah tangga itu muncul episode maniknya ataupun episode depresinya, kita juga sudah tahu bagaimana menyikapinya. Makanya itu yang penting tadi, screening mental sebelum berumah tangga itu penting. Bagi orang lain kayaknya bukan itu gitu kan, tapi sebenarnya kesiapan mental inilah yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam rumah tangga. Oke. Nah, kalau kita bilang ngomong tentang yang bipolar ini jadi panjang lagi ya teman-teman. Tapi yang jelas kalau kita ngomong bipolar ini ya mood swing inilah yang nantinya kalau dia bipolar itu akan memberikan efek tiba-tiba dia bisa marah, banting barang, kamu nggak tahu dia itu kenapa, terus esok lusanya baik-baik ya sayang, kayak gitu-gitu. Itu beneran kayak sering ya dijumpai dok ya? Banyak hal yang seperti itu kadang-kadang dalam ini. Mostly itu ada gendernya nggak ya yang sering terjadi? Maksudnya gender mana yang lebih banyak ataukah? Nggak bisa, ya kalau dalam segi teori sih apa ya, tergantung ya. Beberapa sih kalau yang datang ke saya akhir-akhir ini kebanyakan malah datang dalam episode depresi. Itu yang kebanyakan dalam ke saya itu yang perempuan. Bagaimana kita bisa mengatasi pasangan kita yang bipolar? Berarti kita harus mengenali dia dulu dan menerima. Ya. Tapi artinya orang yang normal is okay to marry dengan orang yang punya masalah mental bipolar, is okay. Nggak ada masalah. Kalau dia bisa menerima itu, ya walaupun nanti secara faktor genetik gimana ya, pasti ada, semua gangguan mental tuh secara genetik ada. Oh, bipolar tuh genetik kah dok? Ada genetiknya. Oke. Semua gangguan mental, skizofrenia, depresi, ansietas, bipolar itu secara genetik pasti ada. Oke. Jadi walaupun tidak banyak 10-20, tapi tetap ada. Oke. Well. Dok, tadi kan kita di sini sebenarnya bahas ya menikah, kita menikah apa sih ke bipolar ya. Menikah dengan pasangan orang lain berarti dia biasanya terjadi karena dia tidak menemukan kenyamanan dengan pasangannya sendiri. Terjadilah si pelakor dan si pebinor. Tapi bagaimanapun Anda tidak diizinkan merebut yang bukan milik Anda. Bahasa kasarnya adalah kalau bisa dapat yang sesuatu tanpa menyakiti orang lain, kenapa kamu harus mengambil sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Dan untuk dokter, pandangan dokter nih, apa sih, ada nggak sih gangguan mental yang terjadi kepada seseorang yang senantiasa mengumbar segala sesuatu dalam sosial media? Belakangan banyak ya dok, kayaknya jadi seru itu di sosmed ketika ada ghosting lah, ada hal-hal yang seperti ini diceritakan, wah ini selingkuh, ini siapa pelakornya, ini pebinornya, gini-gini gitu kan. Sebenarnya secara mental menurut dokter, is it good? Apalagi untuk anaknya yang nantinya itu sudah dikonsumsi oleh publik. Tapi ya kenapa itu bisa terjadi, pengalaman dokter? Iya, itu tadi ya, nggak harus semua masalah baik orang. Sebenarnya yang suka mengumbar itu adalah orang pihak ketiga, bukan orang yang bersangkutan sebenarnya. Tapi ini sekarang terbalik sekarang, dokter. Iya, jadi gini, kalau kita konsekuensinya kita mengumbarkan ke media sosial ya, itu tadi benar, anak ya yang masih kecil-kecil, kemudian bagaimana nih si orang tuanya nih ngomong menjadi gosipan di kalangan ibu-ibu, di kalangan bapak-bapak, terdengar si anak. Nah si anak ini kan cuma menangkap tanpa menyaring, nah diejek lah nih, jadilah korban bullying. Nah kemudian apakah penting ya dalam rumah tangga itu? Jadi konsumsi publik. Jadi konsumsi publik kan kayaknya nggak gini ya. Itu akan membuat huru hara yang baru. Kompor sana sini lebih meledak jadinya. Gasnya lebih berapi, menghasilkan api yang berkobar-kobar. Oke. Yang jadi, tadinya bisa selesai. Yang tadinya mungkin bisa selesai dengan cara bersama-sama dengan kepala dingin, tapi karena masuk komen si ini, masuk ini, pembenaran diri semua. terjadi. Nah, pembenaran, jadi si perempuan ya udah suamiku juga selingkuh, kenapa aku nggak selingkuh? Si laki-laki ya udah istriku selingkuh, kenapa aku nggak selingkuh? Nah akhirnya siapa? Dengan ego masing-masing siapa yang ini kan? Ya anak. Oke. Jadi kesimpulannya adalah tidak dibenarkan karena itu akan mengganggu
ke mental baik si anak maupun mental diri sendiri. Iya. Dia akan menjadi lebih bimbang. Ambivalen dalam menentukan sikap ini harus bagaimana ya. Sementara seperti yang saya bilang tadi, kita harus meyakinkan diri kita dulu, kesiapan diri kita dulu, percaya diri kita dulu, kita sudah mampu apa belum. Jadi kalau kita misalnya dengan jangankan sosial media ya, ke keluarga besarnya kadang-kadang si adik mental bilang gini, si ayah bilang gini, si ibu bilang gini, si ipar bilang begini, pasti bingung. Nah jadi biasakan dalam rumah tangga itu ya curhatnya itu ya sama Allah, sama Tuhan kita. Yes. Yang kedua ya selesaikan sama-sama. Yes. Nggak perlu ada yang tahu. Yes. Nah orang tua itu sebenarnya kalau sudah kita dengarkan cerita kita pun akan menambah beban dia. Benar juga. Sekali. Jadi kita selesaikan dulu. Jadi bukan berarti pengaduan di mana-mana gitu ya. Kita mengadukan begini gitu. Itu akan membuat kita jadinya susah dalam mengambil kesimpulan. Jadi lebih bagus pikirkan matang-matang secara bersama-sama. Harus dua arah, sama-sama. Ingat, harus dua arah. Rumah yang kokoh itu tidak ada tiang berdiri sendiri. Tiangnya selalu ada dua sisi. Oke ya, di take note ya. Jadi biar pembenaran dirinya supaya teman-teman tahu ini dilakukan di dua arah. Silakan lagi dok. Ini kita bisa makin hot ini. Ini Pebinor, pelakor tahu diri ya. Anda nggak usah takut sih. Sebenarnya itu banyak kok kehidupan orang yang bahagia. Ya, tanpa jadi harus merebut orang punya. Tanpa orang harus merebut orang punya. Jadi jangan Anda melihat kehidupan pertemanan Anda yang mereka nggak bahagia, terus kamu jadikan sebuah stigma pernikahan tuh nggak bahagia. Hello, pernikahan tuh banyak yang bahagia, oke? Dan satu lagi, kadang-kadang orang membenarkan diri gini, biasa suami orang lebih tajir. Ya. Gak mau memulai dari nol. Padahal sebenarnya sama-sama yang indah itu yang mana yang dari nol. Yes. Iya kan? Tapi nanti udah dari nol, lirik lagi dia. Jadi kadang-kadang ada orang yang mau instan. Nah, mau mendapatkan itu jadi menghalalkan segala cara. Ya perhatiannya pasti lebih dong. Kemudian finansialnya pasti lebih dong dibandingkan yang pertama. Nah, itu coba deh balikan jika Anda di posisi yang pertama. Itu gimana ya? Karena kita hidup tuh lebih baik saling menjaga. Benar. Ya apapun ceritanya nggak ada pembenaran itu yang merebut itu jauh lebih baik kecuali mungkin dengan status. Jadi kalau memang misalnya ini udah terjalin nih kisah cinta nih antara istri orang dan suami orang, selesaikan dulu nih konflik dengan si masing-masing pasangan. Nah mereka mau bersatu ya silakan, tapi percayalah ya hukum Tuhan itu tetap ada gitu. Benar sekali. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Aku jadi penasaran dok. Sebenarnya orang ini kan kita bilang mental tentang seseorang yang udah punya pasangan. Terus dia pasti memiliki mantan. Either itu mantan pacar atau mungkin mantan istri dia, mantan suami dia gitu. Sebenarnya secara mental kalau dia memiliki mantan, apakah akan memberikan pengaruh yang sangat besar ketika dia memiliki pasangan yang baru? Karena ada orang kan begini, ya dia kan masih akan ada hubungan nih dengan mantannya dia, karena mungkin hubungan anak kah, atau hubungan yang kita tidak ketahui, dan alhasil bisa nggak nanti benih-benih cinta secara mental tuh akan hidup kembali lagi, mempengaruhi dia dengan pasangan yang baru. Kalau memang kita udah memutuskan untuk membuka lembaran baru, yang lama ya sudah, jangan dikaitkan lagi ke dalam hal yang baru, kecuali itu tadi, misalnya gimana dalam mengurus anak gitu ya. Ya boleh sama-sama tapi tidak mempengaruhi kehidupan yang baru. Oke. Jadi jangan mengambil, kadang-kadang kan suka gini ya. Udah nikah nih masing-masing, ketemu dalam hal misalnya anak curhat nih dengan masalah pasangannya. Nah, itu yang akan membangun atau membuat gejolak lagi gitu. Yes. Nah, ya kalau kita memang sudah memutuskan untuk dengan kehidupan yang baru, ya sudah yang baru, yang lama itu ya memang hanya untuk apa tanggung jawabnya yang sama yang lama. Misalnya hanya untuk anak. Ya yang dibicarakan cuma masalah anak, nggak ada masalah yang lain-lain. Jangan masalah problem dengan pasangan yang baru pun dijelaskan. Malah kadang-kadang curhat-curhatan lagi. Yes. Ya sudah, itu juga akan merusak. Karena kan komitmen dari awal sudah berpisah. Ya udah berpisah. Itu akan kasihan dengan pasangan dia yang baru. Benar. Karena ternyata Anda nggak belum move on. Anda mencari pasangan baru itu hanya sebagai pelampiasan. Kasihan ya untuk Anda para pria dan wanita. Ingat, mencari pasangan baru bukanlah tempat pelampiasan, tapi Anda sudah mengenal dan mengetahui bahwa ini keputusan terbaik untuk meninggalkan yang lama, membangun yang baru. Oke, pertanyaan berikutnya, Dok. Di sini pertanyaannya saya udah langsung buka ya. Menikah tanpa restu orang tua
katanya demi cinta dokter. Secara mental itu gimana? Kita kan ketahui ya ada artis yang kemarin juga cukup sangat terkenal dan itu menikah tanpa restu orang tua katanya seperti itu. Nah ini kalau di dalam kehidupan manusia gimana itu dok? Sebenarnya pasti akan mempengaruhi ya secara kondisi mental tanpa restu orang tua. Karena yang menikah itu tadi saya bilang bukan hanya membangun pondasi berdua, tapi kan akan melibatkan keluarga besar. Stigmanya yang datang. Nah, stigmanya itu nanti yang akan mempengaruhi kondisi mental. Nah, walaupun mungkin bisa, tapi kembali lagi ke kita pasangan kita dengan diri kita itu mampu nggak menjalani itu bersama-sama. Kalau memang misalnya mampu secara sudah siap lahir dan batin menjalani, ya udahlah bang, ya udahlah dik gitu ya. Kita jalani sama-sama walaupun nanti nggak direstui orang tua, yang penting kita tetap bersatu gitu demi cinta tadi kan. Ya kalau memang sudah komitmennya seperti itu dari awal silakan aja jalan gitu. Tapi segala macam stigma itu diselesaikan dengan bersama-sama dan diatasi bersama-sama. Jangan pula nanti sudah di tengah jalan malah yang intinya yang malah longgar, ya udah makin jadi. Karena stigma itu pasti akan jalan terus. Ya. Baik nanti dia sebelum punya anak, baik itu nanti dia tidak punya anak, ataupun masalah-masalah lain dalam segi kehidupan berduanya. Misalnya gini, itu kan udah saya bilang gak usah nikah sama dia, kamu masih juga mau nikah gitu kan. Nah jadi yang seperti itu keluarga juga harus tahu ya, kalau memang misalnya mereka sudah, untuk keluarga besar ya, kalau memang mereka sudah memutuskan untuk menjalin kisah dan melanjutkan itu, dukunglah. Ya sudah dukunglah gitu. Kan mereka yang menjalani prosesnya gitu. Jangan lagi di underestimate seperti itulah begini-begini. Kalau memang suatu saat mereka punya masalah, bukan berarti untuk menyalahkan kenapa dulunya seperti itu. Tapi bagaimana menyatukan kembali, karena justru harus mengingatkan dulu kalian yang mau bersama. Berarti harus apa yang kalian pertimbangkan untuk bisa terus bersama. Harusnya seperti itu, bukan malah mengompori atau membumbui gitu. Nah, jadi pasti akan ada. Nah, siap nggak kita menjalani komitmen tanpa restu orang tua? Ya dalam segi agama sendiri pun kalau bisa menikah ya dengan restu orang tua gitu ya. Karena pasti kalau di Islam kan restu orang tua adalah restu dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri gitu. Tapi kalau memang misalnya kita sudah siap dan kita melihat pasangan kita juga bisa memberikan perlindungan untuk kita, ya itu pilihan pribadi masing-masing. Walaupun dari segi mentalnya ke depan pasti akan terjadi konflik-konflik yang mereka harus siap. Jadi jangan pula yang intinya jadi goyang, malah masuk yang lain seperti itu ya. Oke, tapi ya tetap lebih baik adalah menikah dengan restu orang tua seperti itu. Jadi kalau memang itu adalah pilihan Anda, ya go ahead, tapi harus tahu konsekuensi yang akan terjadi. Secara mental pasti bisa down juga. Oke, kalau dari saya mungkin diintrospeksi juga sih, kenapa sampai orang tua nggak merestui? Mungkin bisa duduk juga kayak ngobrol. Iya, benar. Ya kan, dok, di mediasi kali ya, ketemu dulu ya mungkin salah satu ini apa yang tanya alasannya kenapa enggak ini. Dan kita lihat sama pasangan kita, apakah memang pasangan kita benar dipandang orang tua kita seperti itu gitu. Jadi juga jangan dimabuk cinta juga. Kita harus bisa secara real ya, karena untuk menjalani rumah tangga itu enggak hanya cinta, tapi butuh persiapan lain. Dan logikanya juga harus berjalan. Oke. Makin seru. Ini pertanyaan terakhir ya dok untuk hari ini. Hamil dulu baru nikah, secara sisi psikologis baguskah? Ini ibarat banyak sekali mungkin orang sekarang pacaran secara mental, maaf ya, udah berhubungan terlebih dahulu, terakhirnya menjadi depresi dan punya ketakutan-ketakutan yang luar biasa terjadi di dalam hidup mereka. Pasti yang dirugikan itu adalah pihak perempuan. Sering nggak ada orang ketemu dokter karena masalah begini untuk remaja-remaja atau orang yang belum menikah? Ada beberapa yang seperti itu ya. Jadi gini, bukan hamil ya, mungkin dia sudah ternodai tadi ya, sudah tidak virgin lagi ya. Akhirnya apa? Dia takut nanti nggak laku nih sama yang lain. Dia paksain keadaan, walaupun kadang-kadang si pacarnya sudah mulai selingkuh, si pacarnya sudah bisa mengambil manfaat dari dia, atau mungkin kekerasan ya. Tapi dia bertahan karena apa? Saya udah sempat kayak gitu, udah nggak virgin lagi sama ini. Toh dia harus tanggung jawab kan. Memang benar dia harus tanggung jawab.
Tapi mampukah kita menjalani hidup yang kalau saja sudah pacaran seperti itu, gimana nanti menikah? Nah itu makanya kalau bisa memang benar-benar itu dijaga ya. Dalam agama mana pasti itu selalu dijaga. Jangan sampai kita terlena. Nah apalagi dengan kondisi tadi hamil dulu gitu. Nah secara mental pasti mempengaruhi kita. Hamil, stigma si anak yang nanti setelah lahir. Ini anak kita kan nggak bisa bentuk mulut orang. Ini anak hamilnya di luar nikah, denger sama si anak, pasti akan membuat, benar nggak sih mas, saya ini gini-gini gitu kan. Nah itu juga harus dipikirkan. Nah kemudian udahlah hamil di luar nikah tidak disetujui keluarga. Nah ini seringkali ibu-ibu yang habis melahirkan menjadi depresi, dia nggak tahu ngapa-ngapain, ya. Bagaimana dia harus berjuang sendiri, akhirnya apa? Timbul kekesalan, anaknya tadi terakhir dibuang, di ini kan kita kan nggak mau seperti itu. Jadi akan ada korban pihak lain lagi. Jadi kalau bisa memang hubungan yang sehat itu bukan hanya dipenuhi dengan hawa nafsu belaka, tapi hubungan yang memang betul-betul sehat secara keromantisan maupun secara logika. Berpikirlah dulu, adanya waktunya itu nanti. Kalau memang sudah tidak tahan lagi, ya sudah menikah lebih cepat. Tapi konsekuensinya menikah di usia muda itu juga belum ada kematangan. Nah nanti pasti akan lebih banyak. Gimana? Sebenarnya orang kalau menikah itu secara mental tuh lebih cocok di usia berapa sih dok? Dia sudah dewasa, sudah menjalani usia produktif ya, bukan di bawah umur. Karena kenapa? Egonya belum stabil, masih ingin menang sendiri, masih pembenaran. Nah tapi kalau kita sudah semakin dewasa, kita sudah bermain logika dan rasional. Jadi ini pantas apa tidak. Jadi pondasinya itu lebih kokoh kalau kita itu sudah benar-benar dewasa daripada yang masih baru tamat SMA langsung menikah. Tapi daripada lebih bagus seperti itu. Oke. Baik dok, ini karena pertanyaan terakhir juga aku jadi penasaran sebenarnya. Tadi kita belum kebahas tentang yang ghosting gitu loh dok. Secara mental yang ghosting itu gimana menurut pandangan dokter? Ya pasti akan berpengaruh. Ya dia pergi gitu aja kan. Pergi begitu saja tanpa kabar. Galau-galau pastilah. Semua pasangan pasti bisa seperti itu. Dan kalau misalnya kayak apa ya, mirip gak sih sebenarnya dengan di PHP-in gitu, pergi gitu saja, kemudian ya secara apa ya, terkejut batin lah. Kalau kita bilang sih reaksi penyesuaiannya pasti akan ada muncul. Biasanya apa yang membuat orang melakukan ghosting? Apakah orang kalau bipolar itu kan bisa aja genetik, bisa aja ya genetik lah ya. Selain genetik mungkin banyak faktor lain ya. Oke, kalau misalnya seperti yang kejadian orang kayak ghosting lah, dia secara pribadi gaslighting dan semuanya itu karena faktor mental atau genetik karena atau insecure-nya dia mungkin ya. Karena dia udah nggak bisa nyaman, dia akhirnya mencari pelarian dalam dirinya dengan apapun itu. Nah orang kenapa bisa menjadi stres ya? Pasti pertama dia nggak nyaman dengan apa yang akan dia hadapi dirinya sendiri. Ya. Jadi biasanya kayak ghosting hal-hal begini tuh karena insecure-nya terakhir daripada aku hadapin ini, ya udahlah aku ghosting aja lah aku. Tapi bukan berarti dengan orang yang ghosting itu nggak muncul masalah dalam dirinya. Justru sebenarnya orang yang seperti itu lagi bermasalah dalam dirinya. Bukan hanya dalam dirinya, tapi dia juga melibatkan masalah dengan orang lain yang berkaitan dengan dirinya. Oke. So apa yang harus mereka lakukan? Ya kenali diri dulu. Tetap semuanya kita harus kenali diri. Kata kuncinya adalah kenali diri kamu sebelum kamu mengenali orang lain. Sehingga hubungan yang kamu lakukan dengan siapapun itu bisa harmonis, bisa damai, bisa bahagia. Jadi dia bergantung pada dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Karena kalau kita bergantung dengan pasangan juga nggak bagus. Oke. Kalau gitu dok, kayaknya nih di penghujung acara kita satu pesan yang pengen dokter sampaikan kepada orang-orang yang hari ini mendengarkan dengan topik pernikahan. Ya, jadi saya berpesan ya sama siapapun ya, baik itu laki-laki, perempuan ya. Tadi saya memang ada bilang ya, cari kebahagiaan dalam diri kita ya. Tapi bukan berarti itu membenarkan semua menikah itu mudah dan bercerai itu gampang gitu ya. Nggak demikian. Kalau kita sudah berusaha untuk membangun rumah tangga, maka pelajarilah step by step. Namanya udah tangga, ada tanjakan dan kadang kita bisa terpleset, bisa terjatuh, tapi kan kita bisa naik kembali ya. Harus ada usaha dalam memperbaiki, dan udah pasti dalam memperbaiki itu komunikasinya harus sama-sama suami dan istri, karena yang membangun itu juga sama-sama. Jadi kenali pasangannya dulu satu sama lain sebelum menikah.
karakternya seperti apa, dia seperti apa, kekurangannya apa yang harus kita terima. Dan kalaupun ada permasalahan dalam rumah tangga itu hal yang wajar, dan bukan berarti semua permasalahan itu harus diakhiri dengan perceraian, tidak. Harus ada pondasi dalam usaha kita. Kita udah berpacaran 10 tahun, terus berumah tangga cuma 1 bulan, pisah gitu ya. 10 tahun kita bisa mempertahankan, kenapa 1 bulan kita tidak berusaha untuk mempertahankan menjadi lebih dari 10 tahun. Nah, jadi tapi kan saya nggak bahagia. Nah, kalau kamu tidak bahagia, kenapa kamu memilih jalan itu terlalu singkat untuk menikah? Jadi mencari kebahagiaan itu bukan keluar diri, bukan lari dari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Apabila kita sudah berproses tidak bisa lagi diselesaikan, ya udah kita katakan menyerah untuk diri kita. Menyerah bukan berarti kita itu nggak bisa move on, kita bisa akan bangkit kembali dengan kehidupan kita yang lebih baru. Tapi tetap berusaha mempertahankan itu jauh lebih baik daripada melepaskan begitu saja. Oke. Baik, Dokter Novi, begitu mendalam sekali untuk teman-teman semuanya. Tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan, baik Anda dalam proses bercerai, ataupun Anda dalam proses bingung apakah dia pasangan saya yang tepat atau tidak, atau mungkin Anda dalam proses Anda tidak mau bercerai tapi Anda mempertahankan, atau mungkin Anda adalah orang-orang yang menikah karena hamil duluan, ataupun Anda menikah tanpa restu orang tua. Apapun posisi Anda, kata kuncinya adalah sebenarnya diri kita sendiri. Satu lagi mungkin ketinggalan yang berkaitan dengan anak ya, saya bilang gini, semua orang yang udah berumah tangga pasti akan memikirkan anak. Apapun cerita pasti akan memikirkan anak. Tapi misal apabila kita sudah berusaha menyelesaikan, kita sudah berusaha terus-menerus untuk memperbaiki, tapi tidak ada ketemu jalan keluar. Nah, anak itu juga harus kita pertimbangkan gini, kita bukan harus bertahan supaya si anak ini memiliki keluarga yang utuh. Tidak juga demikian, gitu ya. Ini bukan berarti kita nggak berusaha dulu ya. Ini kita katakan kita sudah berusaha sampai batas maksimal, sampai titik penghabisan. Nah, terus gimana nih kalau saya mau menikah dengan mau bercerai, terus anak saya gimana? Itu tadi yang saya bilang di awal, persiapkan kondisi mental si anak. Ya, kita bertahan pun terlalu lama, kita sudah berusaha, atau tidak juga ada feedback dari pasangan kita, itu akan membuat mental anak juga semakin down. Semakin hari si anak akan semakin sering melihat pertengkaran orang tuanya. Dari segi fisikis, mental anak itu tidak akan baik. Anak udah insecure duluan dari kecil. Benar. Nah, ketika anak sudah insecure duluan dari kecil, maka dia besarnya akan terbawa. Pada saat dia menanjak di usia 18 tahun, dia akan membentuk suatu karakter yang dia bangun dari insecure-nya dia sewaktu dia masih kecil. Nah, belum lagi displacement-nya kita, mengalihkan emosional kita ke anak kita, gitu ya. Nah, itu akan mengganggu juga kondisi mentalnya. Nah, mana yang kita pilih? Lebih sehat yang mana? Mungkin kalau memang sudah di titik penghabisan usaha kita tapi tidak berhasil mempertahankan, ya sudah, ikhlaskan, tapi bangun fondasi mental anak itu baik-baik. Tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah, tapi bangun bersama-sama. Walaupun dalam keadaan yang terpisah. Sulit, pasti sulit, tapi bukan berarti tidak bisa berproses untuk itu. Itu yang harus saya pesankan. Oke, baik. Aduh, pesannya makin dalam ya untuk teman-teman semuanya. Yang jelas apapun kondisi Anda saat ini menghadapi banyak sekali proses percobaan di dalam kehidupan, ingatlah bahwasannya jangan merasa terkungkung di dalam dunia Anda. Carilah orang-orang profesional untuk membantu solusi Anda. Anda boleh ngobrol dengan Dokter Novi, seorang psikiater yang memang sudah menghandle begitu banyak sekali masalah. Untuk itu, untuk Anda yang mendengarkan, saya akan memberikan satu statement tentang mengenai dunia cinta. Cinta itu laksana lembah yang dalam dan misteri. Begitulah pernikahan. Mencintai bukan untuk menyamai, tetapi keikhlasan menerima perbedaan. Demikianlah Lisa Chang Show di episode spesial kali ini berbicara tentang pernikahan. Semoga melalui podcast ini teman-teman bisa mempelajari sesuatu, dan kalau Anda merasakan manfaatnya, ingat untuk share, like, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Lisa Chang Show, more than a sharing. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing.